Ah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel Goes Happy. Aduh, ini ada orang spesial di samping saya nih. Ini lagi anget-angetnya. Kemarin Bromocom. Sekarang saya sedang bersama Abdul Soleh, jawaranya main elite di Bromocom kemarin. Gile. Ini kita mau kupas tuntas nih. Kupas tuntas tas ya. Gimana resepnya Abdul Soleh yang katanya latihannya cuman ngikut sama ibu-ibu doang. Ya paling zona 2 tapi ternyata bisa juara Bromocom. Apa rahasianya nih? Kita kumpas tuntas ya sama Abdul Soleh. Oke. Abdul Soleh ini barusan habis latihan di KBP ya. Ini masih pakai jersinya NIB. Wah, jersey kebanggaan bersama Semi juga. Sem, halo. apa kabar Sem? Mantep. Waduh. Ini kita ke Semi dulu. Sem, kemarin posisi keberapa di Bromocom? Kemarin puji Tuhan masih masuk di 10 besar. 10 besar ya? Wah, buset dah. Ini tahun depan mah harus 3 besar dong. Siap. Ya. Bisa. Nah, rebutan sama Abdul Soleh. Harus bisa. Siap. Bahkan harus gantiin Abdul Soleh nanti udah mulai menua. Semi jadi bisa atunya. Oke. Mumpung masih muda juga. Semi ini usia berapa? Saya 18. 18. Wah, 18 Setengahnya mah. saya berarti. Mau diapain juga jadi ya. Oke, semangat terus Sem. Oke, kita balik sekarang ke Abdul Soleh nih. Waduh, Kang Abdul, ya kumaha ya teh caritana kemarin bisa sampai juara di Bromocom. Ceritain dulu balapannya kemarin. Gimana tuh strateginya, terus apanya, persiapannya dan apa-apanya. Strategi dulu deh. Strategi. Kalau strategi mah nggak jauh beda sama balapan-balapan sebelum-sebelumnya. Yang penting kita mah yakin ya. Apalagi kalau misalkan kita udah latihannya maksimal, dengan kita merasa percaya diri bahwa latihan itu sudah punya, balapan pun mungkin lebih pede lagi gitu. Jadi kayak untuk strategi menurut saya sama sebelum-sebelumnya, lebih kayak attack, tahan, terus recovery itu ada saat-saatnya lah seperti itu. Dan bahkan kemarin menurut saya lawannya juga cukup berat semuanya. Ada yang dari Dr. J, itu kan kuat-kuat juga orangnya. Ada dari JCC, ada yang dari Nusantara sama NC itu kan mereka collab itu juga lumayan kencang-kencang semuanya itu. Karena kan kita tahu juga kalau tim-tim itu tim yang besar juga gitu kan. Menurut saya jadi nggak bisa dianggap sepele juga karena mereka juga latihan yang keras ya. Kita juga semua pasti latihan keras pasti latihan keras. Jadi kita juga harus latihan keras juga dan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa dapat yang hasil yang baik. Wah ya lumayan luar biasa nih Kang Abdul. Saya kemarin kebetulan nonton YouTube-nya siapa lupa ya, YouTube-nya Bengkel Jowo ya. Oh itu seru tuh, saya perhatiin Kang Abdul di situ lagi beraksi ya. Dari awal itu attack terus tuh. Kenapa? Apa yang terjadi di situ? Kenapa Kang Abdul ini kemarin di awal nge-attack terus? Sebenarnya mah yang di awal nge-attack itu bukan saya. Jadi dari tim lain yang nge-attack, cuman saya hanya follow aja. Menurut saya itu rute yang cukup berat. Bromo itu kan totalnya tuh kurang lebih sekitar 26 kilo dan gradient sampai atas tuh bukan tambah rendah tapi tambah tinggi ya. Jadi saya rasa untuk attack di awal itu menguras tenaga sekali gitu. Jadi itu yang terjadi untuk attack di awal itu sebenarnya dari tim lain. Saya hanya following aja gitu. Bahkan kan saya juga di situ posisinya sendiri, jadi kan nggak kalau saya di awal udah penghabisan juga nanti ke atasnya yang di atasnya aja habis ya. Jadi kayak di awal mungkin following, yang lain pada attack gitu. Nah saya nanti saat itu bermainnya di atas, attack di atas aja. Nah ini menarik nih, kemarin waktu Kang Soleh attack, ini pembalap-pembalap lain langsung keteteran nih ya. Terus saya lihat kemarin Kang Soleh malah ngurangin lagi kecepatannya. Kayaknya ngatur strategi nih. Strategi apa yang diterapkan kemarin tuh? Ya sebenarnya mah
Tetapi yang strategi mah lebih kayak attack tahan gitu. Dan kita juga nggak mungkin kalau attack kita tahu kondisi latihan kita apakah kita cukup atau kurang. Jadi menurut saya di situ kalau saya attack terus tambah mungkin di atasnya kan masih panjang banget. Jadi saya mencoba untuk bermain strategi aja di situ. Nah, waktu saya lihat kemarin sempat ada Agung Ali Sabana attack tuh sendirian ya. Di kilometer mungkin sekitar 7 atau 10 kilometer lagi menjelang finish ya. Benar. Dia kayaknya digacor nih sama Kang Abdul nih, sengaja dilepasin sendirian. Apa yang ada dalam pikiran Kang Abdul? Sebenarnya itu kan lebih ke permainan ya, yang namanya lomba itu kan lebih bukan hanya mengandalkan tenaga aja, jadi lebih kayak kita permainan seperti apa yang harus kita mainin pada saat itu gitu. Dan kita juga nggak bisa misalkan di awal kita strateginya gini A B C gitu. Tapi begitu di lapangan tuh berbeda gitu. Nah, yang saya baca di situ bahwa saya memang harus melepas satu orang dulu supaya ada yang nariknya, karena di situ kebetulan posisinya itu sisa ada berempat di grup. Berlima. Ada si Unyil tuh. Ada Unyil, siapa ada lagi? Agung, ada siapa yang dari Nusantara sama MC tuh. Mereka collab juga sama bareng-bareng juga. Nah, karena yang kemarin itu Agung dari yang GCC, dilepasin sendiri ya. Jadi kemungkinan kalau feeling saya yang bakal ngejar itu adalah dari timnya yang lain. Gitu. Jadi begitu strateginya. Saya hanya membaca situasi bahwa saya memanfaatkan saya harus stay di situ dan yang lain yang harus mengejar. Wah, luar biasa nih, pinter banget ini strateginya dengan pengalaman yang selama ini sudah Kang Abdul Sholeh dapat. Ini jitu banget kemarin ya. Saya rasa kemarin kalau misalkan Kang Abdul Sholeh attack lagi, itu bisa bubar semuanya tuh. Hanya mungkin yang bisa nempel si Unyil aja tuh. Tapi ternyata Kang Sholeh nunggu sampai detik-detik terakhir ya. Nah, itu berapa meter lagi menjelang finish Kang Sholeh attack Unyil di situ untuk meninggalkan Unyil? Sebenarnya yang kembali lagi ya, karena itu teh mau menjelang finish, sedikit lagi menjelang finish, jadi lebih ke main strategi. Attack yang sebenarnya yang attack duluan itu atau yang ngebuka duluan ketika mau finish itu Unyil. Sebetulnya saya belum mau ngebuka karena saya tahu juga ini pembalap muda satu ini sangat kuat ya. Gitu. Badannya kecil, enteng lagi ya. Dengan najak segitu pasti ringan banget gitu. Nah, saya nunggu momen di mana saya bisa duel sama dia. Nah, mau kemungkinan tuh saya baca tuh di sekitar menjelang finish sekitar 100 meter atau 50 meter menjelang finish saya baru bisa bareng sama dia. Nah jadi ini yang terakhir itu yang ngetek sebenarnya Unyil ya. Gitu. Jadi saya hanya follow up aja. Hanya follow, tapi follownya saya nggak mau di belakang. Hanya follownya tuh di sebelah. Nah ini kalau Unyil kan pembalap muda ya. Dan seberapa yakin ini Kang Abdul Sholeh bisa istilahnya kalau Sundanya maka untup gitu. Ini Unyil tenaganya sekian nih, kebaca nih sama Kang Abdul Sholeh. Segimana yakinnya Kang Abdul Sholeh? Sebenarnya dari 0 km sampai 500 meter menjelang finish itu saya belum yakin kalau saya masih juara satu. Saya rasa pembalap ini tuh sangat kuat sekali gitu. Unyil ya? Masih muda, bedas, tenaganya kuat gitu kan. Saya rasa masih belum bisa memastikan bahwa saya bisa nomor 1 gitu. Tapi saya bisa pegang menjelang 2 kilo atau 3 kilometer terakhir menjelang finish saya udah percaya diri bahwa saya bisa 1 atau 2. Apa yang membuat bisa percaya diri? Pada saat attack dia ketinggalan atau gimana? Dari kan kita sisa berlima ya. Dari sisa berlima itu kita attack berkali-kali dan saya membaca bahwa yang bisa keluar sangat ledakannya besar sekali memang saya lihat ada di Unyil gitu. Hanya Unyil. Makanya begitu attack yang setelah turunan itu saya langsung bisa ngebaca bahwa ini yang saya bakal jadi battle buat saya ini gitu. Jadi saya rasa
masih 3 kilo itu saya masih percaya diri bahwa saya masih bisa masuk 1-2 gitu, tapi belum bisa percaya saya bisa masuk nomor 1. Waduh, hanya bisa menentukan pas 500 meter terakhir ya. Mungkin lebih tepatnya mah 200 meter 200 meter ya. Bisa. Woi, begitu attack terakhir ya. Iya, begitu attack terakhir sisa-sisa 50 meter saya bisa mastiin bahwa saya bisa nomor 1. Wah, luar biasa. Nah, ini tadi cerita soal sama Unyil. Karena kalau sama Agung Ali Sahbana nih sempet di Ganggayong istilah. Kenapa bisa yakin seperti itu nih, Kang Abdul Soleh? Gini, kan kita tahu sendiri, kita juga balapan bukan sekali 2 kali ya. Jadi kita tahu ketika kita attack diam di depan itu pengeluaran tenaga yang dia keluarkan itu pasti jauh lebih boros gitu daripada yang kita stay di belakang gitu. Makanya saya pikir yang tenaganya pukulan di situ hanyalah Unyil gitu. Nah, makanya di situ saya lihat dari putaran kaki dan lain-lain itu semuanya yang paling enak cuma Unyil gitu. Dari Agung pun udah kesekian kalinya dia attack karena menurut saya dari timnya mereka yang digolin itu adalah Unyil gitu. Makanya saya percaya sih kalau Unyil tuh bakal jadi ujung tombaknya. Nah, tapi di situ tidak menutup kemungkinan bahwa kena waktu pas 7 kilo itu kan ketika Agung keluar itu sempat mau jauh dan yang ngejarnya itu adalah dari tim lain gitu. Nah, pas begitu sampai di atas itu saya rasa yang bakal kalau ini bakal dilepasin dan nggak kena, ini bakal sampai finish nggak akan kekejar nih. Nah, akhirnya dari 3 kilo menjelang finish itu saya coba attack aja sekali. Begitu masuk ke Agung, attack lagi sekali, baru sisa berdua lagi sama Unyil. Wah, luar jadi kalau misalkan dari situ kita lepas, mungkin Agung bisa nomor 1 sebenarnya. Iya. Tapi bisa yakin bahwa itu bisa terukur lah sama Kang Abdul Soleh ya, bahwa Kang Agung ini suatu ketika bakal ketangkep kembali dan bisa di-attack kembali, bisa ditinggalkan ya. Oke, nah ini pembalap lain nih dari Jawa Barat ada Jamal. Ini Jamal gimana ceritanya nih? Kemarin sampai nggak muncul. Jamal masuk ke berapa sih? Jamal masih di 5 besar ya. Masuk 5 besar ya? Mungkin Jamal. Saya kurang paham sih ya. Kemarin ada satu gebrakan nggak yang dirasa sama Kang Abdul dari Jamal? Yang jelas itu kan tim yang besar ya. Mereka juga all out semuanya yang menurut saya mereka tim-tim yang sangat-sangat kuat, solid ya. Solid. Terus menurut saya Jamal membantu teman-temannya yang lain yang mau masuk. Mungkin di situ juga yang sama-sama kerja sama tim mungkin ya. Dari mereka yang bagus aja. Oke, tadi bicara soal dari pertengahan balapan menuju finish. Kalau dari start nih, apa yang dirasakan, keyakinan Kang Abdul Soleh untuk menjadi juara di Bromocom itu saat mau start nih, seperti apa? Keyakinan menurut saya keyakinan saya tuh di waktu awal start itu masih 70% sebetulnya. 70 sampai 80%. Wah, 70 mah keyakinan luar biasa nih. Mantep nih. Nah, ketika saya sisa 5 orang lagi, itu keyakinan saya sekitar 90%. Tapi begitu udah mulai baca ya. Begitu sisanya 500 meter lagi, keyakinan saya baru full gitu. Full 100%, udah ditinggalin semua. Jadi lihat kondisi sebetulnya. Iya. Oke, nah sekarang balik ke persiapan. Ini saya lihat Kang Abdul Soleh tuh cuman melatih ibu-ibu nyantai-nyantai gitu. Ini kapan latihannya dan bagaimana nih? Ini rahasianya apa nih? Kita kupas tuntas. Abdul Soleh harus jujur di sini latihannya. Jujur gak ya? Jujur ya nih? Jujur lah. Jujur ya. Orang lain juga soalnya belum tentu mampu loh. Kalau kita kasih, saya latihannya gini, belum tentu mampu melakukannya ya. Coba rahasianya apa, Kang Abdul? Sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Kalau misalkan kita punya tanggung jawab, kita punya keyakinan, kita punya apa yang mau dituju mungkin atau tujuan kita lah ya, tujuan kita yang memang kita mau kejar, pasti semua orang tuh bisa. Bahkan di sini juga saya kan memang setiap pagi mungkin yang orang melihat
setiap pagi saya hanya ngelatih, Ya. ngawal gitu kan. Ya, Tapi itu terus yang latihannya kapan tuh? Nah, ketika beres ngopi ini. Oh, itu beres sebenarnya ngopi. mah beres ngopi. Jadi kan pagi-pagi itu saya keluar pagi kan. Jam 8, jam 9 beres, ngopi dulu sebentar, makan, udah gitu saya baru jalan lagi latihan. Sebetulnya itu yang sering saya lakuin. Oh, Sampai pulang siang gitu. Ya. Mungkin yang orang lihat saya hanya mengawal aja gitu lah, ngelatih aja. Jadi setelah itu ya. Jadi setelah itu saya baru mencoba latihan lagi. Oke, kalau porsinya dalam 1 minggu berapa hari itu latihannya? Berapa hari recovery, berapa hari off? Sama, mungkin saya rasa nggak ada bedanya sama atlet-atlet lain, nggak saya bedain. Mulai dari recovery hanya 1 hari dalam 1 minggu, ketika off juga hanya 1 hari, hanya hari Minggu aja gitu. Selebihnya mungkin sama aja. Ya. Efektif 5 hari berarti ya? 5 hari itu benar-benar full-fullan gitu. Kan di intensitasnya juga sama aja sih. Yang lebih mengorbankan sih waktu ya, karena waktunya itu mungkin kalau yang biasa yang normal gitu kan biasa jam 12 jam 1 mungkin sudah beres gitu. Ya. Tapi kalau ini saya Kang Abdul sampai jam berapa? Sampai jam 2 jam 3 baru beres. Buset, berarti kalau dihitung dalam 1 minggu bisa berapa belas jam, berapa puluh jam? Jadi kalau saya tuh misalkan saya ngelatih cuma 50 kilo atau 30 kilo atau 40 kilo gitu, cuma dihitung menurut saya. Jadi menurut saya pemanasan gitu. Jadi, ada juga yang memang lagi ada yang latihannya memang geber dan masuk ke latihan saya, itu menurut saya itu udah cukup buat saya, apalagi di hari Senin menurut saya itu udah cukup. Stop dan kita beres pulang istirahat, persiapan buat besoknya lagi yang lebih berat. Nah kalau dihitung dalam seminggu berapa puluh jam tuh? Mungkin saya minimal sehari yang tanpa saya hitung untuk melatih, saya nggak hitung ya. Jadi yang dihitung yang efektif sendiri gitu. Di minimal 3 jam. Sehari ya, minimal 3 jam kali taruhlah 5, berarti 15 jam. Iya, 15, tapi kan untuk endurance-nya beda lagi. Endurance bisa lebih 2 kali lipatnya. Oke, berarti mungkin 25 jam ya seminggu ya? Ada? Mungkin 20 lah ya, 20 efektifnya mah. Kalau misalkan digabung dengan ngelatihnya ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini ada rute spesial nggak untuk Bromocom yang paling sering dilalui? Latihannya kemana? Tetap kalau saya kan karena saya tinggalnya di KBP, daerah Padalarang, KBP, jadi ada terkadang kalau misalkan memang waktunya mepet, misalkan kayak hari Jumat kan waktunya pendek banget karena kepotong hari Jumat, kepotong Jumatan ya. Saya latihannya misalkan bolak-balik di Ngamprah atau di Cijamil. Apalagi kan sekarang Cijamil jalannya bagus, menurut saya itu kayak Cijamil disetrika bagus banget jalannya sekarang. Makanya saya bilang, waduh ini kayak dikasih rezeki banget nih gitu. Berapa lap itu di situ hari Jumat? Saya 3 gitu. 3 lap. 3 lap. Wah, jadi daftar atau disetrika Cijamil. Kalau selebihnya sih lebih kayak main di Cagak pintu kawah, Cagak pintu kawah. Itu bisa berapa kali? Bisa 3 kali. Seminggu? Satu kali jalan. Satu kali jalan 3 lap? 3 lap Cagak kawah. Wajir. Itu nggak pecah tuh paha? Edun. Lilis mah ya. 3 lap. Cagak pintu. Dalam seminggu berapa kali? Dalam seminggu saya cuma 1 kali. 1 kali, ya. Oke. 1 kali kalau nggak hari Selasa, di hari Rabu biasanya. Waduh, ya jurik emen gak ele gimana? Kela. Koacoy mana Koacoy? Ya ele ya jurik emen ayah jurik emen baru di. Kemarin Om Bona katanya selalu ke emen, tapi kalau lihat Kang Abdul Soleh sekali latihan 3 kali nyetrika dindingnya jadi datar. Semi juga ikut latihan, kalau latihan bareng ha? Kadang-kadang. 2 kali guys, kempor. Aduh, Kang Abdul. Ini oke, soal makanan sekarang ya. Kalau soal latihan tadi ya udah kegambar lah ya. Teman-teman yang mau ngerasain latihannya Abdul Soleh 3 kali bolak-balik cagak pintu makan. Oke, sekarang dari makanan. Sehari-hari makan seperti apa? Dari mulai bangun tidur sampai dengan malam mau tidur. Sebenarnya kalau makan sih normal ya, nggak ada pengurangan atau nggak ada
berlebihan makan sih. Ya. Yang lebih diperhatiin mungkin apa yang mau kita kerjakan besok itu asupannya yang hari ini emang harus cukup gitu. Misalnya Ya. contohnya ketika besok mau main latihan endurance, berarti karbohidratnya yang lebih banyak, gitu. Proteinnya di sedang aja misalnya Ya. gitu. Tapi ketika kita sudah capai intensitas yang tinggi, ketika kita udah capai dengan endurance yang cukup tinggi intensitasnya, nah setelah itu boleh kita diimbangin dengan protein yang tinggi juga, mungkin dari hewani atau nabatinya gitu. Tapi Oke. yang paling saya hindarin sekarang itu mulai dari terigu, terus Ya. minyak-minyak sering saya hindarin, terigu, terus gula saya kurangin. Kalau gula sih nggak saya hindarin, saya hanya kurangin aja. Ya. Karena untuk menjaga berat badan juga supaya lebih ideal untuk menanjak. Ya saya dengar juga Kang Abdul kalau diajak makan-makan ya, apalagi kita lagi di tempat makan gini. Oh kalau ada menu makanan yang segini, yang kayak ada goreng-gorengan tuh, kayak itu tuh ada bala-bala tuh, ya. Itu aduh saya nggak makan itu. Jadi memang sengaja menghindar ya, goreng-gorengan, terigu dan seperti lainnya ya. Kalau misalkan kitanya memang pengen banget gitu ya, mungkin bolehlah nyoba sedikit mah gitu. Tapi Ada hari cheating, cheating day. Ada. Hari apa tuh? Saya tiap itu hari Minggu. Hari Karena Minggu. nemenin istri kan makan. Oke, gitu. ya Jadi harus benar. balance juga antara Wah, keluarga dan luar biasa. makan. Hari Minggu memang off atau ada latihan recovery? Enggak, Recovery-nya hari apa? Hari Minggu saya selalu off total. Mungkin perbaikan dari makanan aja setelah itu. Oke, kalau recovery-nya hari apa biasa? Di hari Kamis biasa. Hari Kamis ya. Wah, luar biasa. Wah, ini nih kayaknya rahasianya udah budal semua nih. Ada rahasia lain nggak? Selain yang tadi dari pola latihan, makan, terus strategi di balapan, rahasia apa yang belum terkuak nih? Rahasianya mungkin doa ya. Doa. Doa yang kencang. Apalagi doa istri, waduh itu. Iya, oh eta rahasia gitu. Oke. Kayaknya ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman nih, biar nanti ya siapa tahu yang mau improve, yang mau melawan Abdul Soleh nanti di Bromocom gitu. Apa pesan dan kesan buat teman-teman nih semua pembalap lainnya? Harus tetap semangat, latihan, terus tetap konsisten, terus jaga pola hidup yang baik, yang sehat, tidur yang cukup, makanan yang baik, yang bagus, dan yang pasti harus continue dalam latihan. Iya, betul. Wah, ini Pak Abdul Soleh, terima kasih banyak nih. Ini sudah kupas tuntas semuanya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Ini juara Bromocom kemarin yang belum ada seminggu ya. Baru 3 hari yang lalu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Soleh. Sehat selalu. Semi juga makin mantap nanti ya. Calon juara baru ini mudah-mudahan ke depan calon pengganti Abdul Soleh ya. Sehat selalu semuanya, sukses, dan kita tunggu nih aksi-aksi Abdul Soleh di trilogi apa namanya? Main sepeda trilogi ya. Nanti ada di Ijen Banyuwangi tanggal 29 Juli. Oke. Sama di Dolo September. Kita tunggu aksinya. Oke ya, mudah-mudahan saya bisa meliput nanti langsung ke sana ya. Asik kayaknya. Tuh ada siapa tuh di sana tuh? Halo Ci Agnes, Om atau Om Stephen. Aduh, rumah guguk nih pendukung. Sip, mantap. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe channel Goes Happy. See you. Mantap.